Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hajar, NIM 225231272, kelas 2G. Di video kali ini saya akan menceritakan kembali Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Tanah Jawa. Perjanjian Giyanti adalah bagian dari peristiwa besar di masa silam yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah bangsa kita. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu di Desa Janti atau Yanti dalam lafal Belanda dan Giyanti dalam ejaan Belanda. Sekarang tempat ini dikenal sebagai Dukuh Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti ditandatangani pada 13 Februari 1755. Sejarah Perjanjian Giyanti bermula dari konflik yang terjadi di Kerajaan Mataram. Awal sejarah Perjanjian Giyanti adalah pasca dari perpindahan Keraton Kartosuro ke Surakarta. Api dari peristiwa Geger Pacinan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Ketika itu Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun rupanya luas tanah yang diberikan Pakubuwana II kepada Mangkubumi membuat kecemburuan di antara para pangeran. Kemudian salah satu pangeran mengeluhkan ketidakadilan tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal di Batavia tersebut lantas mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa tanah tersebut tidak jadi dimiliki Mangkubumi. Akhirnya Mangkubumi izin pada kakaknya Pakubuwana II, daripada lumpuh saya dikurangi, lebih baik buanglah saya kemana saja supaya saya tidak bisa kembali lagi ke tanah Jawa. Dan akhirnya Mangkubumi diberi sangu 3.000 ril, malamnya pun ia pergi. Sejak itulah pecah perang Mangkubumen para prajurit kompeni prajurit Jawa. Perlawanan ini mendorong Gubernur Jawa Utara Nicholas Harting mengambil sikap untuk menyelamatkan. Secara tertutup, Nicholas Harting melakukan perundingan dengan Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak jadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September, nota kesepahaman antara VOC dengan Mangkubumi telah terlaksana dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwana III sang pengganti Pakubuwana II. Nota tersebut menyatakan bahwa Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwana III menyatakan persetujuan terhadap hasil perundingan Gubernur Jenderal Nicholas Harting dengan Mangkubumi. Surat pernyataan tersebut disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini didorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau yang dikenal dengan Palihan Nagari. Disinilah awal mula Pangeran Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwana I dengan gelar Senopati Engaloka Sayyidin Panatagomo Khalifatullah. Sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 13 Februari 1755. Lalu 2 hari kemudian lamanya pada tanggal 15 Februari ada pertemuan untuk meneruskan aspek atribut-atribut keraton. Antara lain yaitu keris yang jadi pusaka raja diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwana I. Kedua tari, lalu penutup kepala yaitu blangkon, dan perbedaan bahasa. Terjadinya sejarah Perjanjian Giyanti tidak mengakhiri konflik, karena dalam perjanjian tersebut kelompok Raden Mas Said tidak diikut sertakan.
disebabkan karena perselisihannya mengenai tahta dengan Mangkubumi. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa atau Mangkubumi dapat mengalahkan sekelompok VOC. Lalu pada 3 Februari 1755, ia hampir membakar keraton Yogyakarta. VOC kemudian mengadakan perjanjian Salatiga pada 1757 yang kembali membagi tanah Jawa. Isinya, Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian wilayah Kasunanan Surakarta yang kini dikenal sebagai Guru Kadipaten Mangkunegaran dan digelari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro. Tidak adanya pembagian wilayah yang rinci juga menjadi masalah tersendiri dan menjadi sumber perpecahan dalam sejarah perjanjian Giyanti. Pembagian wilayah yang acak kemungkinan dilakukan secara sengaja, bertujuan untuk menimbulkan konflik selanjutnya, karena banyak wilayah yang tumpang tindih antara satu kerajaan dengan lainnya. Pembagian wilayah ini kembali terjadi di kemudian hari. Di tahun 1813 pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbagi menjadi paku alaman. Sekian dari saya, Siti Hajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.